warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banyumas, Dr. Anda Nur Aini Haryanti, yang kami hormati Bapak Wakul Senot Rudi Kasmono SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang lainnya juga yang kami hormati, serta seluruh Dewan Guru SMK Negeri 2 Banyumas yang kami hormati dan juga kami banggakan. Pertama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita semua, bahwasanya pada siang hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2024 kita bisa berkumpul di ruangan ini, dan di hadapan kita ada videotron yang begitu megah dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung saja saya bacakan susunan acara pada siang hari ini dengan judul Rapat Dinas Pelaksanaan Asesmen dan PKL Tahun Ajaran 2024-2025. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, presentasi kucing untuk pengembangan kompetensi dan optimalisasi potensi. Yang keempat, acara inti, pembahasan asesmen dan PKL yang akan disampaikan oleh Wakul. Yang kelima, lain-lain, dan yang keenam, penutup. Tebing tinggi di atas gunung Merapi. Hati-hati jika sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah tentang rapat asesmen dan PKL. Untuk itu, kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Nur Aini Haryanti, dipersilahkan. Terima kasih Pak Agus. Kayak jadi seri militer, ustad yang ada di militer. Ditambah betul. Makanya ini jadi saya malah jadi kok
Ayo jadi militer Pak Agus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan siang hari ini, detik ini, kita masih dapat menikmati limpahan karunia Allah yang luar biasa berupa karunia sehat dan sempat. Ya, sehat dan sempat dan insya Allah semuanya berbahagia. Amin. Walaupun tadi sempat agak dibentak-bentak Pak Agus, tapi bahagia. Ya, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya Pak Ibu. Dan semoga rekan kita yang hari ini masih sakit segera diberikan kesembuhan sehingga dapat melaksanakan tugas seperti biasa lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini memang tanpa terasa kita sudah ada di hampir menjelang akhir semester dasar, ya dimana akan banyak sekali kegiatan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ada assessment, ya, berbagai macam assessment, baik dari yang kelas 2 kelas 12 yang sudah ada di depan mata, kemudian kelas 10 dan kelas 11. Begitu juga nanti dilanjutkan dengan PKL. Namun sebelum kita melangkah pada assessment bagi siswa kita, ya, kita juga punya kewajiban Bapak Ibu, kita punya kewajiban dalam PMN itu untuk melakukan observasi, ya kan? Observasi, ya, observasi di dalam kelas, karena saya sebagai kepala sekolah tidak mungkin mengobservasi sekian puluh Bapak Ibu harinya saja, tinggal berapa hari ini kan bulan Oktober sudah memasuki agendanya, sehingga saya minta bantuan pada Bapak Ibu yang lain yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan observasi. Observasi berbeda dengan supervisi, berbeda dengan PKG. Ya, jadi nanti jangan Bapak Ibu, wah diobservasi dikira nanti ada penilaian, tidak. Ya, jadi Bapak Ibu yang ditunjuk observer sebagai observer itu juga nanti akan mengamati Bapak Ibu. Ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Kalau yang sudah bagus itu lebih ditingkatkan lagi dalam pemberian, dalam proses pembelajarannya. Kemudian mungkin selama pembelajaran Bapak Ibu nanti menemukan kendala, nah ini nanti dapat dibicarakan dengan observer, ya, observer. Di mana salah satu bentuknya menggunakan pendekatan coaching. Coaching ya Pak Agus? Bukan kucing. Nah, coaching. Betul ya Bu Kenny? Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri. Nih. Coaching asalnya dari coach. Coach itu apa sih Jane? Nah, coach apa Pak? Berlatih. Berlatih ya. Pelatih. Ya itu kalau di olahraga coach pelatih. Ya, kalau dalam bahasa Inggris coach itu berlatih. Nah, tapi coaching di sini apa? Coaching di sini asalnya dari kata coach. Coach. Ini biasanya yang punya hobi koleksi tas, tidak hanya ibu-ibu loh, bapak-bapak juga ada. Sekarang itu ada merek ya, ada merek tas yang Coach. Pernah lihat Bapak Ibu? Pernah? Belum? Ya, besok jalan-jalan. Tidak jalan-jalan untuk melihat, hanya melihat tas merek Coach. Ya kok nanti nyasar. Nah, tas merek Coach itu gambarnya apa? Oke?
kereta kuda, delman, kereta kuda. Jadi coach di sini dimaksudkan adalah membawa Bapak Ibu ke satu tujuan. Ya, ke satu tujuan. Jadi kan kalau naik delman itu kan berarti akan pergi ke satu tempat. Coach. Ya, nanti akan Bapak Ibu akan melaksanakan pendekatan secara menggunakan coaching. Kalau yang sudah praktek, ini Bapak Ibu yang ikut diklat guru penggerak. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang tidak ikut diklat guru penggerak saja sudah bergerak berkali-kali setiap saat. CGP, Bu Utami dulu CGP, kemudian nanti saya, baru Pak Pur. Yang tahun depan dulu Bu, yang tahun berikutnya ya terserah ya Bu Utami ya. Nah, selain coaching itu ada mentoring. Kalau coaching tadi, ya kan, membawa ke satu tempat, bagaimana seorang coach itu menggiring panjenengan. Tapi kalau mentoring, mentoring bukan monitoring Bu. Pelatih, sama-sama pelatih kan? Ya, cuma bedanya begini Bu, kalau coaching itu hanya diizinkan bertanya, kan lebih enak. Bertanya, terus tapi menggiring coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan mentor itu bisa memberikan gambaran, memberikan masukan dari pengalaman yang sudah dialaminya. Itu loh. Ya. Beda kan? Dirasa beda enggak? Beda, oke. Bisa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi keterampilan coaching, percakapan yang memberdayakan. Oh iya Pak Nursito. Aduh, kebetulan beliaunya malah sedang sakit. Malu-malu kucingnya. Nah, karena coaching yang sedang saya bicarakan di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang guru, artinya nanti coaching ini dilaksanakan setelah observasi antara coach dan coachingnya. Coaching itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, masalahnya apapun yang dihadapi. Ini sebetulnya sudah sering Bapak Ibu lakukan. Ya betul. Ya nih. Siswa di kelas saya itu ada yang luar biasa, sering tidak masuk. Lalu bertanya, coba Bapak Ibu bayangkan, Bu Utami menyampaikan ke Bu Haryati, ada satu siswa ini, wah pas belajar jam saya itu hampir selalu tidak mengikutinya. Ya kan? Bu Haryati akan tanya. Nah, Bu Haryati bertanya, loh permasalahannya di mana sih Bu? Nah, ini siapa coachnya, siapa coachingnya? Bu Haryati sebagai coach. Coachnya, karena dia menanyakan, loh kenapa? Permasalahannya di mana? Kapan saja? Terus Bu Utami yang dilakukan apa? Ya, terus Bu Utami terus cerita panjang lebar. Ya.
Dan ini coach itu tidak boleh. Oh gini Bu, seharusnya panjenengan harusnya begini begitu. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena hanya boleh, hanya diizinkan untuk bertanya. Ya, hanya diizinkan untuk bertanya. Kemudian keterampilan coaching perlu dimiliki para guru sebagai pendidik untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat potensi murid agar memperbaiki lakunya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karena mungkin pada saat Bapak Ibu ini enak, ada yang sepertinya sudah ada yang melaksanakan ini. Ya, bagaimana rasanya ngajar hari ini? Saat itu yang dirasakan apa? Ya, karena nanti hubungannya dengan pada saat Bapak Ibu saat diobservasi. Tapi kalau Bapak Ibu menjawabnya, main-main saja, nggak ada masalah, rampung, biasa aja. Ya biasa ajanya apa? Biasa ajanya apa Bu Haryati? Ya ada anak yang ngantuk, ada yang mainan sendiri, nggak bisa. Itu yang ngantuk kenapa? Yang mainan sendiri. Ini terus dipancing terus, gitu. Nah ini akan menunjukkan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid di mana guru berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi murid agar tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Jangan sampai Bapak Ibu yang kehilangan arah. Kapan Bapak Ibu membicarakan hal ini? Coaching ini biasanya ada satu momen khusus. Kalau mungkin tidak di dalam satu kegiatan observasi, bisa kita gunakan ini pada saat pelaksanaan komite pembelajaran, ya kan? Ini berbagi praktik baik, ya. Nah, kapan-kapan gambarnya siapa lagi? Sadar kamera semua ya. Nah, ini coaching dapat juga diterapkan dalam upaya membantu rekan sejawat untuk mengembangkan potensi diri mereka. Nah, ini kan ditanyakan. Nanti ada contohnya. Ada 2 orang dari teman kita, bapak atau ibu nanti memberikan contoh, ya. Digali potensinya itu dengan mencari solusi sendiri dari permasalahannya sendiri. Mungkin tidak. Mungkin justru yang tahu potensi dirinya sendiri adalah bapak ibu sendiri. Oh iya. Oh, nek ngono, ya kan? Kalau masalahnya begini, kemungkinan solusinya adalah begitu. Nah, jadi kompetensi diri yang tahu permasalahannya sendiri, ya diri sendiri, kecuali bapak ibu merasa menjadi Superman. Saya sudah paling bagus ya Bu Tamia. Itu yang paling susah, menemukan coach ya Pak Tejo yang merasa tidak punya masalah, padahal yang jadi masalah itu karena merasa tidak punya masalah. Nah ini sehingga adalah hal yang sangat penting bagi kita miliki paradigma berpikir coaching yang meliputi fokus pada coaching rekan yang akan dikembangkan. Pada saat pelaksanaan coaching, seorang coach fokus tidak boleh nyambi. Pak Lilik jadi coach. Gimana Bu hari ini?
Oh iya, sebentar saya tak. Coachnya pergi aja. Karena coachnya tidak fokus. Harus fokus. Sehingga coachnya itu akan memahami betul, mempelajari betul apa sih permasalahannya. Permasalahan yang dimiliki oleh seorang coach. Jadi tidak boleh disambi mainan HP, disambi telepon, disambi membaca, disambi say hello sama teman. Ya. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Terbuka. Ya, karena ini kan kita harus mengidentifikasi permasalahannya. Mengidentifikasi permasalahan dari seorang guru itu ya dari rasa ingin tahu. Nah, Bapak Ibu sebagai coach tidak punya rasa ingin tahu, tidak ada pertanyaan ya Pak ini? Selesai. Bapak punya masalah, bagaimana perasaan hari ini? Bahagia? Baik-baik saja. Ya benar ya Pak Tejo, baik-baik saja. Tadi mengajar bagaimana rasanya? B aja. Nah ini oh payahnya. Oh benar. Makanya jangan sampai dipertemukan. Itu nanti tidak coaching malah cakar-cakaran. Jadi rasa ingin tahu panjenengan. Nek coachnya tidak punya rasa ingin tahu, ya coachnya tidak akan mengeluarkan. Nah, mau coach ini berat, coachnya nggak tanya punya solusi nggak Kak? Dan punya jalan keluar untuk memperbaiki nggak? Ah enggak lah, repot, males, rampung ya Pak Arya? Rampung. Oh ya wis nek ngono carane lah ya kita memiliki kesadaran diri yang kuat, baik coach maupun coachingnya. Ya, baik coach maupun coachingnya. Coach itu memposisikan diri tidak terus loh. Kemudian yang coaching juga jangan terus menutupi kelemahannya atau mungkin ketidaknyamanan. Itu tidak nyamannya itu bukan hanya kelemahan Bapak Ibu dalam pemberian materi. Ya. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Contohnya apa? Bapak punya kira-kira kalau masalahnya begini, punya gambaran enggak? Solusi yang terbaik itu yang seperti apa ya kira-kira dipersiapkan? Oh begini, peluangnya bagaimana? Wah, kurang sih. Oh, nek kurang ya cari yang lain, coba mungkin ada yang lain. Oh ya betul, ini begini. Kira-kira hasilnya bagaimana? Hasilnya kira-kira bisa 80% berhasil. Ya. Terus kira-kira kapan? Hari ini Pak Tejo yang diobservasi siapa Pak Tejo? Siapa kok? Siapa? Pak Fala, Pak Samsul, Pak Fatmi. Pak Fatmi contohnya lah. Ya, gimana Pak Fatmi? Oh ini kesulitannya ini kok alatnya. Benar ya Pak Fatmi ya? Alatnya. Alat nopo. Ini pembelajaran loh Pak Tejo. Alat yang lain itu ya jangan dibahas. Alatnya kurang. Nah, terus solusinya bagaimana? Satu alat untuk biasanya berapa orang siswa Pak? 9 orang. Punya solusi enggak untuk mengantisipasi kecuali minta penambahan alat, anggaran enggak ada. Anda punya solusi. Kira-kira solusinya apa? Separuh di rumah, separuh di bank kan? Itu namanya bukan solusi Pak.
gitu. Terus kapan mau dilaksanakan Pak Patmi? Tahun depan. Oh ya wis rampung. Padahal kan minggu depan sudah ketemu kelas itu lagi. Coachingnya sing ngerti macam. Kemudian Bapak Ibu, nah prinsip dalam melakukan coaching, kemitraan. Coaching adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Tadi sudah saya sampaikan ya, menggali kelemahan sendiri, permasalahan sendiri, mencari solusi sendiri, menentukan waktunya sendiri, ya kan? Ini. Sedangkan coach, nah, membantu berpikirnya dengan pertanyaan. Kalau coachnya sampai menyampaikan, coba begini saja Pak Patmi, gimana kalau pas kelasnya panjenengan itu coaching bukan? Bukan. Ya, sudah bukan lagi. Proses kreatif. Nah, ini dua-duanya harus kreatif, baik coach maupun coachingnya harus kreatif. Coachnya orang kreatif, takon bingung, coachingnya tambah bingung. Ya, ini berpikir kan. Karena coach itu tugasnya memancing dengan pertanyaan, memancing loh ya, memancing bukan memberi ikan, memancing, memaksimalkan potensi. Nah, percakapan diakhiri dengan rencana tindak lanjut tadi sudah. Ya, kira-kira kapan Pak Patmi mau dilaksanakan Pak Patmi? Itu tadi solusinya apa? Nanti saya lihat videonya ya Pak Tejo ya. Pas tadi coaching dengan Pak Patmi. Kompetensi inti coaching. Seorang coach harus memiliki kompetensi inti coaching. Sebenarnya agak ganjel juga kalau istilah-istilahnya masih memakai bahasa Inggris ya. Banyak pakar bahasa Indonesia tapi tidak menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Mengajukan pertanyaan berbobot adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu, yaitu menggali informasi, mengarahkan kepada solusinya, mengarahkan pada waktu pelaksanaannya, kemudian nanti mengarahkan pada hasil yang maksimal dan sebagainya. Mendengarkan dengan aktif. Paham maksudnya dengan mendengarkan dengan aktif? Ia memberikan responnya berupa pertanyaan lanjutan selanjutnya, bukan aktif dengan memegang HP, main laptop dan sebagainya. Tolong Bapak Ibu kalau pas lagi coaching fokus pada apa yang sedang dibahas, sedang dibicarakan. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coaching. Contohnya apa? Kehadiran penuh itu contohnya apa? Yaitu mendengarkan dengan aktif. Pada saat coachingnya menyampaikan, Bapak Ibu bertanya, pikirannya jemari jinti, fokus, HP di apa misalnya yang tadi di bawah? Boleh. Kalau Pak Rahman coaching apa coach? Coaching ya? Coach apa coaching? Oh coaching ya? Coachingnya siapa? Pak Didi HP-nya Pak Rahman nanti. Katanya dibuat. Oke. Ya, hadir penuh, tidak boleh nyambi apapun. Nah, salah satu referensi
referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif adalah rasa. R-nya receive, menerima. Ya, receive, menerima. Jadi menerima hasil coachingnya tadi. A, appreciate, apresiasi, mengapresiasi. Bapak Ibu coachnya itu jangan sungkan-sungkan untuk mengapresiasi coachnya, ya. Salah satu bentuk dari motivasi adalah memberikan apresiasi. Iya, tepuk tangan, berdua terus tepuk tangan. Iya, kayak ya, berdua. Berdua. Tadi dia Pak Rahmat tepuk. Besok tinggal saya lihat videonya saja kayak ada yang apresiasinya tepuk tangan. Asik loh. Kemudian S-nya summarize. Yang merangkum siapa? Dua-duanya. Coachnya yang merangkum, coachnya merangkum. Oh, kalau menulis nggak boleh. Oh, nggak fokus. Loh, summarize-nya itu bukan summarize nulis, Pak. Mengambil kesimpulannya itu, ya kan? Ini kan ada dalam, kan kita harus fokus, ya kan? Mau kalau jadi sambil malah nyambi. Nanti menulisnya setelah selesai. Oh, Pak Didit, Didit sama Didit. Ini terakhir. Ini selesai. Ya. A terakhir. Ask, bertanya. Ini saya kira tidak ada masalah. Bertanya. Intinya ada pertanyaan. Nah, ini bukan dokter Tirta ya. Bapak Ibu, salah satu teknik, ini salah satu loh, teknik dalam melaksanakan coaching itu dengan Tirta. Ya. Tirta. Yang pertama, harus terangkum tujuannya. Selamat sore Bapak, maaf saya mau berkonsultasi atau coachnya dulu. Ya, maaf, Bapak ada masalah. Tadi pada waktu mengajar, Ibu ada masalah waktu mengajar. Tidak, ya wis. Selesai tuh. Selesai. Saya bingung coach ya. Coach kok pedemen. Ya kok coach ini tambah melu jengkel. Jarmu sih ki catatane akeh. Jenengan tidak memberikan persepsi, bocah ngantuk meneng bae, izin ke belakang ora bali yang meneng bae ora digoleti. Ya, coach emosi ibu. Ya. Padahal coach itu tidak boleh menunjukkan yang ada pada diri sendiri. Nah itu tadi repotnya kalau coachnya merasa sempurna, nggak ada masalah, fine-fine aja. Senior. Jebule coachnya, aku mulangi sedermo, ngapain kewajiban. Identifikasi masalahnya. Iya benar. Identifikasi permasalahannya. Loh kok bisa? Saya nggak nyaman karena tadi saya merasa materi saya belum tersampaikan seluruhnya.
Loh kenapa? Karena ada beberapa yang terlupakan, ya kan? Karena saya tidak mencatat atau tidak, nah ini parahnya tidak membuat apa Pak kalau mengajar RPP modul aja, jadi cuma begini ya Bu Utami. Selamat siang. Ada PR? Sudah sampai di mana? Lanjutkan buka halaman 5, kerjakan bagian B, selesai. Catat, Bapak mau ke kantor sebentar. Ya Pak Anies ya. Oh masih mending. Hah? Nggak wanita masih mending ya. Oh, sempat ketemu kan? iya sempat ketemu. Tapi memang kalau yang tidak sempat ketemu itu pakai ilmu kebatinan Pak. Jadi pembelajarannya dengan ilmu kebatinan. Orang masalah loh Pak. Masalah untuk yang melihat. Yang ada masalah. Tapi sayangnya benar bukan coachnya, ya kan? Bukan coachnya, ya kan? Kenapa coachnya tidak punya masalah? Lu mau ora? Ya kan? Iya benar loh ya Pak, betul. Mlebu ora. Sing mlebu ki weane. Sing mlebu weane. Jadi kalau ditanya masalahnya apa? Enggak punya kuota, babynya mati. Lho kuwi masalah. Lho kok iso? Ya karena saya ngajarnya via WA. Masa di kelas pakai WA? Kan bisa Bu. Saya di kelas sebelahnya. Ya, ini kan bisa Pak? Via WA, identifikasi kenapa? Rencana aksinya. Nah, tadi nek WA-ne itu kuotane entong. Solusinya, lah terus solusinya panjenengan apa? Apa bukan? Oh, tethering. Masa ana guru tethering karo bocah iki astagfirullahaladzim. Tilon ya. Ini sing jawabnya barang biasa Pak. Ya. Itu kan barang sederhananya ya. Ya beli kuota. Kapan beli kuotanya? Ya nanti nunggu TPG TW3 Bu. Waduh ya, aku ulang TPG TW3. Soal linear lagi berat lagi nek TW1 ora linear, TW2 ora linear, wis pokoke. Lho sing disalahke kepala sekolah samae aku ora diwehi 24. Sing salah sunat. Ayo. Gitu. Solusinya yang terbaik. Guru kok via WA, boleh via WA. Tapi kalau pada saat pembelajaran daring, ngono wis susah. Kenapa Pak tidak menyampaikan materi kuota lagi Pak? Salah wifi-ne sekolahan mati. Wifi-ne mati, siapa sing salah? Pak Winardi. Sampras Pak Winardi angkat tangan. Salah bose urung mudhun. Sihat. Takut disalahkan ya, jadi langsung ya. Jadi itu kok ya, sudah ya? Ya. Tapi tadi yang terakhir tindak lanjutnya ya sudah.
kemudian prinsip paradigma dengan tadi sudah ya, kemitraan, konstruktif. Yang dimaksud konstruktif itu apa? Nah, membangun mindset yang positif ya Pak ya. Jangan terus jangan utang koperasi kan bisa. Arep tuku kuota sing selawe perak ngoyok-ngoyok budita. Ping 10 mah. Itu Bu Penny loh. Terencana. Jadi kalau seperti sekarang ini untuk observasi kan sudah direncanakan ya. Bapak Ibu sudah menentukan tanggalnya? Sudah ya? Sudah ada pertemuan awal dengan coachnya? Sudah. Ketemu terus? Awas lupa. Maring coachnya. Awas lu ya. Macam-macam deh ya. Coach ini atur. Bang nek coach ini kumisnya baplang ya Pak. Reflektif melakukan refleksi ya, melakukan refleksi, introspeksi lah. Objektif, nah ini objektif. Nah, ini nek bestine Bu. Pak Wale, bestine Pak Heri. Pak jadi Pak Didi. Bu Penny ya. Bu Penny kalau bener tawari besti. Ya nek besti ya sing apik-apik. Ada yang boleh coba rasani besti. Pak gede ngerokok toko. Besti nek mau gini ngarepe Pak. Berkesinambungan artinya Bapak Ibu coachnya itu harus mengingatkan terus coachnya. Kalau coachnya sudah ngomong ini nanti saya punya solusi begini, kapan? Sepertinya akhir bulan ini Pak, Bu, yuk ditagih. Ingat yang punya tugas nanti jadi observer, punya catatan ya, kelemahan itu akan dilaksanakan kapan, tagih masuk lagi. Misalnya perubahan atau rampung sudah teman. Dan nanti kalau sekali selesai Bu, panjenengan misalkan solusinya adalah nanti akan mengadakan diskusi bersama kapan, awal bulan depan. Di awal bulan depan nanti observernya tetap harus masuk, jajar tenang dilakoni apapun. Kalau rampung ya, rampung. Sing bahaya itu kan kalau antara coach dan coachingnya itu ada sesuatu yang berbeda. Nggak usah perlu contoh. Contohnya, iya Pak ya, Pak Jiman karo Bu Ismaria misalnya. Temenan kita deh. Iya Bu, saya mau kita coaching lagi, yuk coachingnya di sini. Ayo, saya lapar ya, yuk coaching di luar. Nah, Coachingnya klasik, bukis coaching kok nunggu Maria. Jangan Bu. Komprehensif. Apa artinya komprehensif? Mana dulu. Jangan sepotong-sepotong. Oke. Nah itu tadi kalau sudah klik, wis nemu klik terus alasan sepotong dulu. Hari ini sepotong. Besok sepotong. Besoknya lagi sepotong. Teragenda. Ya tak? Iya. Pintar loh. Bapak Ibu guru SMK 2 itu pintar, itu disambung terus. Pak Ware lain kali SPT-nya
Jangan sampai nek ibu-ibu ngeri ibu, bapak-bapak kalau bapak-bapak, bapak ibu bapak. Ini sudah pada niat sih. Niat pengen. Dalam pendidikan, coaching digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Paradigma utama yang diterapkan yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Saya kira tadi sudah optimalisasi potensi setiap individu. Jadi coach itu harus membantu mengembangkan potensi coachingnya. Ya. Tapi coach jangan terus merasa, oh berarti aku lebih pintar. Padahal saya yang nanti jadi coachnya panjenengan. Kan gitu ya. Sini yang coach siapa saja? Bu Penny, Pak Diding, Pak Tejo, Bu Roro, Pak Sulis ya, Pak Sulis, Pak Sigit, Pak Nursito, ya kan? Lalu bukan saya kepala sekolah yang juga paling bagus, paling baik. Tidak, saya pun diobservasi oleh pengawas pendamping. Ya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih bagus lagi. Oke. Nah, ini pelaksanaan supervisi akademik, saya kira ini tidak ada masalah, sudah sering kita lakukan. Jadi, Bapak Ibu, betul? Betul? Oke, lanjut saja. Langkah-langkah penerapan coaching, motivasi yang kuat dalam diri, berlatih melakukan praktik. Nah ini, berlatih melakukan praktik coaching untuk mengasah kemampuan, menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan. Sebetulnya saya juga kepingin kalau Bapak Ibu itu bisa berkelompok 3 orang, 1 coach, 1 coaching, 1 pengamat. Ya, tapi waktunya ini kok, Kita nanti sampel saja dulu ya. Sampel nanti pada kegiatan berikutnya, karena yang namanya coach itu namanya observer nanti kan bisa saja Pak Tejo sekarang golongan 4 C. Ya, Pak Tejo yang nggak mungkin diganti loh ya, karena paling tinggi sih, ya kan? Nek Bu Penny mungkin, Bu Penny saya apa? Oh mau. Ya, amin. Sudah ikut Oh sudah ya? Oh kayaknya sudah, alhamdulillah. Ya Pak Didi kan Pak Wari tulung lah Bu Penny. Biar caranya. Iya harus positif thinking betul. Suatu saat, nek Bu Penny sekarang sudah ya. Bu, aja rugi lah. Aku melasi coaching nek coaching rugi. Ya. Kriteria coach itu 1 dalam pengalamannya dulu. Ya, pengalaman dulu. Biasanya itu diambil, biasanya ditunjuk 1 punya pengalaman yang lebih. Kemudian kepala sekolah itu juga melihat siapa yang punya, maaf ya, bukan terus lebih bagus tidak, tapi punya potensi. Jadi, punya potensi untuk bisa membawa rekan-rekannya menjadi lebih baik. Tapi nanti kalau dipilih, maaf, tadi yang ulangi nganggo WA ya Pak. Jadi observer, ya. Pak Arif bisa nanti. Nah, nek mulai nganggo WA dadi observer, berarti nanti dia mungkin melihatnya pakai CCTV. Oh, video call. Karena kapannya tane. Hah? Lah kapannya tane. Ini mati.
Jadi kriterianya begitu Pak. Kalau dari sisi kepangkatan memang diambil yang pangkatnya lebih tinggi, tapi yang jelas pengalaman, ya, pengalamannya, penilaian. Jadi ini penilaiannya seperti itu. Bukan berarti Bapak Ibu yang jadi coaching berarti aku rapi. Beneran? Bukan. Pak Fatur sekarang 3C ya? Luar biasa. Mau 4A ya? Oh kayaknya besok itu pensiunnya 70 karena ke 4F. Loh, masih muda banget sih? Ya. Amin Pak. Amin. Amin apa? F4F ora. Itu ya Pak Mari. Jadi memang dari hasil pengamatan juga mana yang punya potensi. Tapi bukan berarti yang menjadi coach terus berarti aku rapi ya. Kalau jenengan bagus insya Allah suatu saat jadi kan semuanya kan bergilir. Kok nek pensiun. Bu Penny, kan Bu Penny yang sekarang coachnya kan masih coach. Coach? Ya kan? Posisi Pak Sulis dan Pak Sigit sebagai ketua kompetensi kalian, kalau ketua, ya kan? Jadi punya peran yang penting. Kemudian kesimpulan, nah ini kesimpulan, guru sebagai pendidik menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri murid, harus mempunyai paradigma berpikir coaching dan kompetensi inti coaching. Jadi dengan pun Bapak Ibu guru bisa jadi coach pada saat pembelajaran. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang kesulitan? Kita sudah mulai coaching. Tapi saya muridnya memang baik. Jadi benar juga. Percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam metakognisi dalam menggali potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri murid dan rekan-rekan di komunitas sekolahnya sehingga akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, kita contohkan saja, ya. Kita contohkan saja karena kalau coaching ini kan bisa bebas. Ya. Siapa ya? Pak Sabto ya? Pak Sabto sama Pak Fatur ini yang lagi diklat kemarin sudah bikin video, coba kita lihat hasilnya. Bapak Ibu, semuanya menjadi pengamat. Tolong dicatat kekurangan kelebihan dari coach, begitu juga kekurangan kelebihan dari coaching. Atau mungkin ada catatan khusus moga Pak Sabto dan Pak Fatur 2 jam cukup ya? Moga Bapak Ibu nanti saya minta pendapatnya dari hasil coachingnya Pak Fatur dengan Pak Kamu berdiri baik ya? Diri. Biar kelihatan. Monggo. Yang satu mana? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini ada tugas dari Bu Kepala Sekolah mencontohkan menjadi coach dan menjadi coach, mengabaikan jabatan dan lain-lain ya. Nanti Pak Sabto akan menjadi saja ya Pak Sabto saya jadi coach. Karena perbendaharaan permasalahan di saya mungkin lebih banyak.
Jadi saya nanti akan menyampaikan permasalahan-permasalahan saya yang nanti akan di-coach oleh Pak Sabto. Jadi nanti Pak Sabto meng-coach saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk permasalahan yang akan saya sampaikan, ceritanya begini saja sih. Disampaikan ceritanya tidak apa-apa ya Pak? Enggak usah langsung. Oh tidak usah ya? Oh iya. Namanya bukan coaching nanti. Tapi permasalahannya banyak banget. Ya satu saja. Udah tak nginep kan repot. Kalau berdiri itu nggak nyaman. Tapi nggak kelihatan. Nggak relax. Nggak relax. Duduk di atas, bisa. Duduk di atas. Di atas maksudnya di panggung, atas meja. Karena dalam situasi coaching itu teorinya harus nyaman, jadi kalau tidak nyaman kan tidak bisa menyampaikan permasalahannya, katanya seperti itu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti yang disampaikan bisa memberi manfaat. Mulai dari jinjiran itu saya Pak. Pak Sabto menjadi coach, saya menjadi coaching. Grogi. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabto. Kabarnya hari ini, siang hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, saya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Ada yang perlu kita obrolin nih. Di siang hari ini kelihatannya Pak Fatur agak banyak masalah. Oke Pak, betul sekali. Jadi memang kondisi saya sehat baik-baik saja, tapi dalam pikiran saya itu ada yang membuat saya menjadi tidak tenang ya Pak dalam kegiatan pembelajaran saya. Kalau boleh nanti saya boleh cerita ke Pak Sabto. Boleh tahu apa yang menjadi keresahan dari Pak Fatur terkait dengan pembelajaran? Oke. Jadi saya ketika mengajar di kelas, saya merasa bahwa siswa-siswi saya ketika saya mengajar tidak nyaman dengan saya. Sering keluar untuk minta izin ke belakang, kemudian kadang ada yang main HP, ada yang ngantuk, kemudian kadang ada yang bercerita sendiri sama temannya, seperti itu Pak. Baik, jadi indikator dari tidak nyaman pelajarannya di Pak Fatur itu anak-anak seperti disebutkan tadi ya Pak Fatur ya. Anak-anak banyak izin ke belakang, bermain HP. Itu kondisi pada saat Pak Fatur sedang menerangkan. Saat menerangkan Pak. Jadi ketika saya menjelaskan, ada anak yang juga bermain HP di belakang seperti itu. Baik, kondisi seperti itu terjadi di semua kelas atau kelas tertentu saja Pak? Hampir di semua kelas ketika saya menjelaskan anak-anak seperti itu Pak. Jadi saya mungkin membosankan mungkin apa ya di kelas ya Pak ya. Apa yang terjadi dialami oleh Pak Fatur di kelas pada saat pembelajaran BK ya Pak Fatur ya? Iya. Itu kalau di rentang antara 0 sampai 10 itu apa yang menjadi keresahan Pak Fatur itu di angka berapa? Kalau rentang 0 sampai 10 mungkin di angka 6 mungkin Pak. 6. Di 6 ya. Baik. Jadi agak Kondisinya di angka 6. di angka 6. Baik. Boleh tahu selama ini pembelajarannya Pak Fatur itu seperti apa sehingga anak-anak ada yang bermain HP kemudian ngobrol sendiri gitu ya. Untuk pembelajaran saya menggunakan PowerPoint Pak untuk menjelaskan. Jadi PowerPoint saya tampilkan kemudian saya jelaskan kepada anak-anak. Anak-anak harapan saya bisa melihat dari tampilan PowerPoint itu, saya menjelaskan, anak aktif, harapan saya seperti itu. Ternyata yang saya lakukan seperti itu mungkin tidak menarik dengan anak-anak seperti itu. Iya. Baik, menurut Pak Fatur,
apa yang menarik dari anak-anak ini untuk lebih perhatian dari sebelumnya? Kalau dari sudut pandang saya ya Pak ya, ketika saya menjelaskan anak membuka HP, main HP, nonton video Pak. Jadi mungkin ketika saya nanti pembelajaran, saya tampilkan video saat pembelajaran, mungkin anak akan menjadi lebih tertarik. Jadi selain saya menyampaikan dengan PowerPoint, akan saya sisipi dengan tampilan video yang sesuai dengan materi apa yang saya sampaikan kepada anak. Ada yang lain? Selain itu, anak-anak juga ada yang mau buka HP main game, mungkin bisa saya berikan permainan. Mungkin kuis di sela-sela pembelajarannya. Kemudian biar anak fokus, mungkin sebelum kegiatan pembelajaran saya coba untuk ice breaking dulu Pak. Ice breaking, kemudian mindfulness supaya anak bisa lebih fokus, meditasi ringan mungkin ya Pak ya. Jadi ketika nanti saya mencoba untuk menyampaikan materi saya, anak sudah bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Iya, menarik sekali Pak Fatur. Kemudian Pak Fatur sudah punya rencana nih ya. Kira-kira dari angka yang tadi disampaikan, angka 6 itu harapan dari Pak Fatur targetnya setelah nanti apa yang direncanakan itu di angka berapa? Kalau harapan saya di angka 8 Pak, setidaknya Di angka 8. ya. Jadi anak harapan saya bisa ketika saya menjelaskan anak memperhatikan, ketika nanti ada pertanyaan juga menjawab, Ya. kemudian ketika nanti ada refleksi juga bisa menyampaikan apa yang mereka pahami dari materi yang saya sampaikan. Oke, baik Pak Fatur. Kira-kira rencananya Pak Fatur mau melaksanakan apa yang jadi rencananya Pak Fatur itu kapan? Rencana besok pagi Pak, besok pagi saya ada jam pelajaran pertama untuk layanan bimbingan dan pelaksanaan. Oke, Seperti itu. ya. Kemudian nanti indikatornya perubahan daripada apa yang menjadi keresahannya Pak Fatur, kemudian Pak Fatur melaksanakan aksi itu tadi seperti apa yang diharapkan? Yang diharapkan paling tidak anak tidak izin ke belakang, bolak-balik ke belakang. Jadi anak bisa fokus di kelas dulu. Seandainya anak sudah fokus di kelas, anak bisa memperhatikan. Meskipun pelajaran yang saya sampaikan entah itu masuk atau tidak, setidaknya anak bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan dulu. Seperti itu. Jadi anak bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Harapan saya setidaknya seperti itu. Baik Pak Fatur, kalau boleh saya meringkas nih ya, permasalahan dari Pak Fatur tadi, pertama anak banyak yang keluar, kurang respect terhadap pembelajaran di Pak Fatur. Iya. Karena apa yang saya tangkap tadi, melakukan pembelajaran yang kurang menarik gitu ya. Kurang menarik seperti itu. Kemudian Pak Fatur punya rencana mengembangkan media pembelajaran, baik ice breaking terlebih dahulu, kemudian ada permainan, kemudian ada mindfulness gitu ya. Saya kira sangat menarik ini solusi yang sudah ditawarkan Pak Fatur untuk menyelesaikan masalah. Oke, saya tunggu actionnya dari Pak Fatur. Nanti kalau ketemu saya dikabari lagi hasilnya seperti apa Pak Fatur. Oke, terima kasih Pak Sabto. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Seandainya nanti dengan metode yang saya gunakan anak sudah bisa fokus, nanti coba saya tingkatkan untuk diskusi kelompok dan presentasinya agar lebih meningkatkan. Oke. Seandainya nanti ada permasalahan, saya konsultasi. Siap. Ya. Terima kasih Pak Fatur, sampai ketemu lagi. Saya tunggu kabar baiknya untuk aksinya Pak Fatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur dan Pak Sabto.
Bapak Ibu, sekarang saya memberi kesempatan pada Bapak Ibu pengamat. Mungkin ada kritik atau sedikit refleksi dari tadi yang sudah dimodelkan oleh Pak Sabto dan Pak Fatur, berpedoman pada alur tirta tadi. Monggo siapapun, silakan. Monggo, jangan panjang lebar, cukup to the point. Monggo Pak Gus. Ya. Iya, intinya saja Pak Gus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, tapi satu kata kunci tidak panjang lebar itu bukan saya banget. Jadi tapi ada masalah karena kita masih punya gede lain. Yang pertama ditinjau dari Tirta, jujur saya menyampaikan dialog coachingnya tidak runut. Benar saya, ini ada satu garis tebal yang perlu diperhatikan oleh Pak Sabto sebagai coach maupun terutama Pak Sabto sebagai coachnya. Kemudian kalau Pak Fatur selaku coach ya dia akan menjawab apa yang ditanyakan oleh coachnya. Yang pertama saya menyebut alurnya tidak runut. Kenapa? Karena Tirta itu selalu dimulai dari tujuan dari coaching. Sesi coaching hari itu akan membahas apa? Itu luput tidak disampaikan. Hanya menanyakan kabar, pembelajarannya bagaimana, tetapi di awal tidak menyampaikan. Pak Fatur hari ini sesuai agenda kita atau dari obrolan kita akan coaching membahas tentang kalau memang fokusnya akan tentang pembelajaran yang tidak menyenangkan, berarti tentang proses pembelajaran, asumsi yang dibangun. Pak Sabto habis melihat Pak Fatur sedang ajar atau sedang observasi, karena tadi konteks itu adalah observasi. Jadi tujuan tujuan coaching tidak disampaikan. Kemudian identifikasi betul sudah dilakukan, tetapi identifikasi yang matangnya justru dilakukan di belakang oleh Pak Fatur. Identifikasi sudah mencoba menggali masalahnya apa, kemudian kata kunci dari Pak yang bisa diidentifikasi menjadi identifikasi dari permasalahan coaching adalah pembelajaran tidak menarik dikarenakan yang pertama indikatornya adalah siswa tidak nyaman di kelas, bolak-balik keluar, kemudian main HP sendiri, ngobrol sendiri, bahkan yang tidur dan kata Pak Fatur ada anak tidur tuh di belakang. Nah, karena biasanya tiap pagi kalau di TM mesti ada yang tidur. Ada. Kemudian yang disampaikan kemudian Pak Sabto sudah setelah identifikasi mencoba untuk menggali bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan. Kalau untuk menyampaikan media pembelajaran dia tidak menarik hanya PPT Talk, maka digali informasi agar dia menyampaikan video. Itu kemudian menjadi rencana aksi. Kemudian rencana aksi akan ditanyakan kapan, langsung besoknya. Padahal ini harusnya masuk ke tanggung jawab karena rencana aksi itu ditutup dengan tanggung jawab itu tentang pelaksanaan. Tetapi Pak Sabto di akhir justru menguatkan tentang hasil identifikasinya bahwa permasalahannya kayak gini, kalau dilakukan. Jadi akhirnya identifikasi yang harusnya itu membantu coaching untuk melihat peluang-peluang baru itu munculnya di belakang bukan di depan. Sehingga solusinya menurut saya solusi ini jika diterapkan pun tetap kalau itu siswa saya pasti tidak akan menarik lagi pembelajarannya. Karena tidak ada hal yang baru. PPT dengan video kalau tidak mengaktifkan interaksi dengan siswanya juga akan sama saja. Jadi di sana dari Tirta tidak ada yang tidak runut. Kemudian yang kedua dari persyaratan untuk pertanyaan berbobot sudah bagus. Nah, summarize itu yang tadi Pak Sabto di belakang membuat resum atau summarize itu summarize di pertanyaan berbobot maksudnya adalah bukan resum di akhir pembicaraan, tetapi pada setiap kali diskusi kita menangkap intinya itu apa kayak begitu. Jadi tidak harus dipisahkan di belakang yang akhirnya justru identifikasi menjadi muncul di belakang yang akan membantu coachingnya. Kalau dari saya itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Betul. Iya. Ora apa-apa Pak Fatur. Ya. Karena ini berarti pengamatnya benar-benar mengamati. Ya, memang di awal begitu. Oh ya, tujuan kelewat. Kemudian bisa juga itu tidak harus sendiri ya, bisa melibatkan orang lain, pihak lain, ya. Apalagi kan menayangkan video PPT, ya. Kalau hanya menayangkan video masih ajak hasilnya, betul. Tapi kalau justru siswa dilibatkan yang membuat video itu mungkin lebih menarik. Enggak masalah. Ada lagi yang di belakang?
Saya minta yang di belakang. Mr. Tejo Arifno. Waduh, semuanya waduh. Itu. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk memberikan komentar nih. Sebenarnya sudah disampaikan bagus, sebenarnya sudah saya tulis tapi sudah disampaikan bagus nih. Saya harus sedikit saja. Secara umum itu udah bagus sekali karena bisa jadi saya maju di sana juga grogi, komentar malah nggak bisa ngomong. Sehingga seperti itu udah bagus. Suasananya, ini suasana yang diamati begitu banyak mata. Oke. Cuma memang kalau mengikuti yang Tirta tadi memang tujuannya masuk. Oke, jadi langsung kemudian yang berikutnya pengkondisian di awal. Jadi kesannya itu mau interogasi. Jadi harusnya kan coachnya itu datang mengeluh. Jadi coachnya ini seolah-olah menjadi apa ya? Apa Pak Lamin namanya Pak? Oke, kan seolah-olah kayak mau curhat harusnya. Jadi coachnya ini sebagai penampung gitu. Nah nanti sambil menggali beberapa keluhannya yang saya pernah lihat di YouTube itu loh. Oke. Jadi misalnya datang dengan muka kusut atau gimana itu kucinya gitu, sehingga nanti coachnya itu ini ada apa kenapa? Kayaknya. Kok kayaknya kok mukanya bukan diundang ya. Nah ini bukan diundang, ini kesannya kan kayak mau diinterogasi gitu. Sehingga pengkondisian awal ya diharapkan itu ya dari sebuah mungkin muka kusut, gelap dan seterusnya ya, kalau Pak Pati memang sangat gelap itu Indonesia. Nah itu terus ya dikondisikan sehingga ada sebuah kesan nyaman sehingga nanti bisa menyampaikan keluhan-keluhan atau kendala yang ada gitu. Setelah itu juga nanti baru menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching tersebut gitu. Tapi sekali lagi semuanya bagus karena ini juga data gitu. Kalau saya bisa jadi malah nggak bersuara gitu. Jadi tadi tidak bersuara tapi berpendapat. Jadi gitu Bu. Jadi memang pengondisian awal yang tadi Pak, sebenarnya Pak Fatu sendiri itu udah menyampaikan gitu juga harus pengondisiannya harus nyaman, tapi ternyata nggak dilaksanakan. Nang warung Pak. Ya itu mungkin karena situasinya saja, jadi sehingga mungkin beberapa hal terlewat. Saya kira itu Bu, lain-lainnya bagus. Ya, terima kasih Pak Tejo, Bapak Ibu tepuk tangan untuk Bapak Ibu luar biasa. Jadi tadi tambahan dari Pak Tejo betul ya. Memang harusnya coach yang datang ke coach walaupun kan biasanya Bapak Ibu itu kan pas lagi duduk rame-rame tahu-tahu Bapak Ibu yang punya masalah. Oke, itu kan? Karena nggak ditanya, atau mungkin kalau budu-budu, ngapa sih budu-budu? Nah, akhirnya kan, ngapa sih nangis? Gurunya nangis? Ya, betul sekali. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai coach, bisa memposisikan diri sebagai coachee, karena tidak mungkin yang namanya coach itu tidak punya masalah, ya pasti juga punya masalah. Ya itu kan panggil iya betul ya kan? Ini kalau saya lihat itu biasanya ada di Bapak Ibu yang satu mapel, ya satu mapel biasanya begitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya, karena coaching ini bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, masalah apapun. Tapi karena ini coaching nanti dalam peningkatan kompetensi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, maka hari ini dipersempit
pada saat setelah observasi. Ya, nah itu tadi susahnya kalau yang diobservasi merasa tidak ada masalah. Kebenaran koce, ya kan? Ya Pak Tejo ya, karena memang seharusnya koci. Padahal koci pada saat diobservasi itu pasti ada kendala, atau tidak harus saat diobservasi, ya. Tapi sebelumnya bisa itu disampaikan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Di lain waktu kita akan berpraktek bersama, bergantian, ya. 3 orang, coach, coachee, dan pengamatnya. Ya, ini nanti untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi Bapak Ibu dalam hal coaching. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa atas kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.